Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Industrial Podcast episode keempat. Masih bersama Minty di sini dan di sini Minty nggak sendiri nih. Di sini Minty bersama teman Minty yang bernama Mas Wisnu. Halo Mas Wisnu, gimana kabarnya? Halo Minty, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini nih Mas Wisnu, Gimana dari tuh? jadi kan ini episode keempat nih Mas Wisnu ya. Iya, Itu kira-kira apa sih Mas ya yang harus kita angkat di podcast ini ya? apa ya Mas? Kayaknya bahas Indomie enak nih Mas sambil hujan-hujan kayak gini. Indomie ya, Iya, Indomie. Aku ini Mas, dari aku muncul nih satu pertanyaan tentang Indomie. apa tuh Mas? Kenapa Indomie buatan di Burjo lebih enak daripada buatan sendiri? Setuju nggak? Setuju sih kalau aku, soalnya gimana ya, di rumah jarang nyetok Indomie, terus juga kalau buatan Burjo tuh lebih mantep aja gitu rasanya. Iya nggak sih Mas? Tap- Tapi kalau aku gini, aku tuh banyak orang yang dengar kayak gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih prefer enak buatan sendiri. Kok bisa gitu ya Mas? Aku ngerasanya tuh kayak emang buatan Burjo tuh paling enak, nggak ada duanya gitu. Mau Indomie apapun itu rasanya ya kan, dari rendang, terus ayam bawang, pokoknya paling enak lah buatan Burjo itu. Enggak, aku nggak setuju ya masalah Indomie buatan Burjo lebih enak. Kalau dari aku masih, ya soalnya gini loh, kalau Indomie buatan di Burjo tuh mungkin nanti teman-teman pendengar Minty setuju nih. Tiba-tiba kita pesan Indomie, tiba-tiba ada sayur sawinya. Kan kita ada yang nggak suka, apalagi Minty juga nggak suka nih sayur sawi kayak gitu. Masa tiba-tiba dikasih dikasih sayur sawi? Ya kan bisa request Mas kalau itu, kalau mau minta dikasih sayur atau enggak. Ya kan biasanya di awal ditanyain sama anak burjunya juga kan. Tapi Enggak. serius, yakin sih Mas emang Indomie buatan Burjo itu paling enak. Kalau nggak percaya ntar Enggak, deh ikut aku ke Burjo. Bareng-bareng kita enggak, makan Indomie di sana ya kan. enggak Mas Wisnu. Beneran. Kalau ini ya, kalau buatan sendiri tuh ya, kita bisa tahu nih takaran-takarannya itu kita mau apa namanya mau masukin micinnya ya, micinnya kan asin-asin tuh ya, mau masukin Iya, micinnya berapa banyak, terus juga kita mau pedas apa enggak. Karena kalau di Burjo kan ya itu apa namanya AA-nya, si AA Burjonya tuh yang langsung masukin, kita nggak tahu tuh dimasukin semua bungkus bumbu-bumbunya apa dua bungkus yang dimasukin. ya itu Mas yang buat enak tuh dua bungkusnya itu benernya. Emang kayak gitu ya kalau misalnya di Burjo-Burjo tuh dan dimasukin dua bungkus. Nggak tahu Mas, aku juga bingung kenapa ya buatan Burjo tuh enak banget gitu Kak. Menurutku buatan ya. buatan sendiri Mas lebih enak. Nggak bisa buatan Burjo. Udah nggak pakai debat lah itu. Emang Ya Burjo tuh mantap. coba ya nih kalau buatan sendiri, kita tahu nih apa namanya tadi sih balik lagi ke takarannya Mas Wisnu, ya Nggak, takarannya kan ini bukan masalah takaran di Indomie ya Mas. Aku gimana tuh? mikirnya nih kayaknya di Burjo itu mereka buatnya pertama dengan hati ya, dengan hati. Terus habis itu ini mungkin ada resep-resep tambahan dari Burjonya yang buat jadi lebih enak lah Indomie buatan Burjo itu. Apa resep rahasianya emang? Kayak Waduh, ini aja nih Mas Wisnu korban film kayaknya nih, korban SpongeBob. Resep rahasia. iya Mas, kayak kita nih ibarat Mas nih plankton kayaknya mau nyuri resep rahasia Burjo terus mau buat di rumah. Enggak, enggak. Ya soalnya kan tadi kan di awal Mas Wisnu katanya coba deh kita bahas tentang Indomie. Terus juga banyak banget tuh yang orang-orang kan pada bilang Indomie dibuatan Burjo tuh lebih enak daripada buat sendiri. Cuman aku ngerasanya sama aja gitu loh. Malah lebih enak buatan sendiri. Nggak bisa gitu Mas, enak buatan Burjo fix. Nggak Kan bisa. kalau ini ya, kalau kita jadi anak zaman sekarang nih ya. Yang kan sekarang rame banget nih masalah kopi-kopian. Itu kan anak-anak zaman sekarang tuh ini apa namanya kayak bisa merasakan dari membuat kopi gitu-gitu. Nah ini bisa nih Mas, maksud aku bisa diterapin di Indomie dari prosesnya kayak gimana, terus
suara benih-benih air yang mendidih kayak gimana, kayak gitu. Oh, Masnya nggak pernah dengar suara air mendidih, Bang, Mas? Bukannya nggak pernah, kan kalau jadi perumpamaan kayak sama aja kalau kita misalnya kita penikmat kopi lah, penikmat senja, kan kayak gitu kan, kayak minum kopi di hujan-hujan, terus juga menikmati prosesnya segala macem. Sama tuh kayak di Indomie, kita kita nggak dengerin nih suara bungkus Indomie yang terbuka, terus juga kita gunting nih bumbu-bumbunya, Bentar, Mas, panasin bentar, Mas. apa tuh. Kok saya jadi lapar ya, Mas ya? Dengerin Nah Masnya itu, cerita kayak gitu. Aduh, gimana nih? Serius jadi tuh lapar, Mas, saya, Mas. Indomie rendang tambah telur, enak nggak tuh? Wah, apalagi kalau dikasih nasi, Mas, terus digoreng bareng gitu, Pak. Itu, itu jadinya Magelangan Mas Wisnu, bukan Iya, Indomie. gila. Aku pikir sama, Kalau Mas. Kalau dikasih nasi tapi namanya nasi goreng kasih topping mie gitu. enggak, itu Magelangan. Kan sini kan di sini kita bahas tentang Indomie nih. Ya Mm-mm. gitu, balik lagi sih Mas. Kalau Indomie itu lebih enak kalau menurut aku, lebih enak dibuat sendiri. Alasan aku kenapa buat sendiri lebih enak, soalnya ya kita bisa tahu nih dari sesuai selera kita gitu loh. Dari bumbu-bumbunya masih berapa, pedasnya seberapa, terus juga kita tahu kita misalnya kita nggak suka ada bahan-bahan apa, jadi kita akan masukin gitu loh Mas. Ya kan juga bisa request, Mas, ke AA burjonya kalau gitu. Iya, Mas. Nah, Mas, ini ya aku bisa mau juga. sambel kacang lagi. Macam. Aduh, aku lapar beneran, Mas. Ya udah gini aja deh Mas Wisnu, daripada kita pembahasan kita makin panjang, terus juga kita sama-sama malah lapar nih ngebahas Indomie, mendingan kita langsung lemparin aja deh ke AA Burjonya yang lebih expert dari Ah, membuat boleh tuh, Mas. Indomie. Gimana? Setuju? Boleh. Biar kita nggak debat panjang juga ya kan. Oke. Pas banget masalahnya hujan jadi lapar. Yaudah Iya. langsung aja ya. Kita lempar ke AA Burjonya. Silakan A. Karena tempatnya juga kita, terus yang dibikin juga kan airnya kita panas juga. Awal bikin tuh panas, airnya sampai panas kan, biar jadi mie yang dihasilkan tuh lebih bagus. Kalau misalnya airnya dingin langsung mie nya dimasukin tuh melarnya beda gitu. Makanya kita airnya nunggu panas dulu baru dimasukin gitu. Tuh kan, Min. Aku bilang juga apa? Cara buatnya aja beda. Ah, burjo sama kita-kita. Ya, iya sih. Jadi kayak dari Minti juga baru tahu gitu loh cara buat mie-nya di Burjo tuh kayak gitu. Berarti bisa juga nih buat rekomendasi teman-teman kalau mau menikmati Indomie serasa di Burjo tapi buatnya di rumah masing-masing atau di kos kayak gitu tuh caranya. Ya nggak, Mas Wisnu? Yo, yo, minti. Sama kayaknya gini juga deh kalau menurut aku ya dari pandangan dari tadi AA Burjonya bilang kayaknya AA Burjonya itu juga udah sering gitu loh. AA Burjonya udah sering ngebuat Indomie setiap hari, entah itu berapa bungkus. Jadi kan udah kebiasa gitu loh. Jadi rasanya tuh sama, ya nggak? Kalau menurut Mas Iya. Wisnu gimana? Ya kalau menurutku sih, ya mungkin Burjo adalah pembuat mie paling expert. Ya cuman dari rasa tuh dia emang udah pinter lah. Ini udah mateng belum? Ini belum mateng gitu lah. Iya, apalagi ini ya, kalau misalnya kayak tadi sekarang kan posisi lagi hujan-hujan, terus makan Indomie pakai telur, terus pakai kornet, aduh, mantapnya Aduh, bukan main. serius saya lapar nih, Pak. Tuh. Emang varian rasa favorit Mindy apa sih? Duh, kalau varian rasa favorit banyak ya sebenarnya. Apalagi yang paling disuka tuh kalau enggak yang kari ayam, ini sih rendang, mie goreng rendang. Itu enak banget tuh. Bener-bener kerasa Ketendang sampai mana tuh Mindy? ya ketendang lah pokoknya apa ya, kayak kita makan Indomie tapi kayak serasa makan rendang juga gitu loh. Hmm.
Boleh, 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 boleh. Kenapa harus Indomie sih, Minti? Tahu nggak? Kenapa harus Indomie? Soalnya ini sih, di yang Minti tahu tuh Indomie tuh udah banyak banget mendunia gitu loh. Apalagi dari rasa-rasanya nih banyak banget yang dari daerah-daerahnya tersendiri tuh punya rasa-rasanya gitu loh di varian rasa di Indomie. Kayak dari ini nih ada nih apa ya namanya Indomie kulit ini mie goreng Aceh ada rasa itu. Terus ada rasa tengkleng, ada rasa soto Padang, rasa rasa cakalang, terus ada rasa mie kocok Bandung, coto Makassar, soto Banjar, soto Padang, soto Betawi, banyak deh pokoknya masih banyak lagi pokoknya. Jadi dari Indomie juga kita bisa mengenalkan gitu loh, bisa mengenal kuliner-kuliner di Indonesia. Gitu sih kalau dari Minti. Pokoknya banyak deh, masih banyak lagi lah rasa-rasa yang Indomie itu yang Minti. Kayaknya Minti lupa deh ada apa-apa aja. Kayaknya emang peracik Indomie ini emang handal ya. Iya nih, salut sama AA Burjo bisa buat eh, soto Makassar tapi Indomie kan enak tuh rasa soto Makassar. Kan mesti setiap bungkus itu kan diracik Ah, sedemikian rupa secara yang pinter tuh siapa ya? AA-nya, si AA Burjonya. Soalnya dia bisa bisa tahu kan tadi dari si AA juga udah jelasin. Dia tahu tuh kadar kematangannya seperti apa gitu. oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Ya udah, mungkin cukup sekian ya teman-teman Minti nih episode yang keempat kali ini. Kita tadi bahasannya kita kenapa sih Indomie buatan Burjo itu lebih enak daripada buatan sendiri. Tadi juga udah dijawabkan sama orang yang expertnya pada bidangnya, si AA Burjo. Terima kasih juga ya sebelumnya buat Mas Wisnu udah nemenin Minti ngobrol nih. Ya, sama-sama Minti. Ya udah cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa nih teman-teman Minti didengerin juga dong eh, obrolan-obrolan Minti yang sebelum-sebelumnya tuh bisa didengerin juga banyak juga kok pengetahuan-pengetahuan baru kayak gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih lagi ya teman-teman Minti. Terima kasih buat udah dengerin. Jangan lupa didengerin semuanya nih. Oke? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.